Sebanyak 120 jurnalis Manado deklarasi sahabat jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara. Menghadapi Pilkada serentak 2024 ini, sebanyak 120 jurnalis Manado deklarasi sahabat jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara di Nuansa Hotel Manado, Jumat 16 Agustus 2024. Pertama kali di Indonesia, sebanyak 120 jurnalis Manado bersama KPU Sulut mendeklarasikan sahabat jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara. Deklarasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum ini membawa 5 topik pikiran yang dibacakan perwakilan jurnalis Manado. Kelima topik pikiran tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, insan pers Sulawesi Utara untuk Pilkada serentak 2024 yang berjurdil aman dan damai. Kedua, mendorong penyelenggara pemilu di Sulut untuk menyelenggarakan pemilu serentak tahun 2024 berdasarkan kerangka hukum pemilihan serentak. Ketiga, mendorong penyelenggara pemilu di Sulut untuk menjadi penyelenggara pemilu yang berintegritas profesional dan mandiri. Keempat, mendorong terwujudnya penyelenggara pemilu serentak yang transparan dengan senantiasa menyampaikan informasi penyelenggaraan secara rutin dan efektif. Kelima, menghimbau bakal pasangan calon partai politik pendukung dan semua stakeholder termasuk pemerintah untuk mendukung terselenggaranya pemilihan serentak di Sulawesi Utara yang berjurdil aman dan damai. Deklarasi jurnalis Manado sebagai sahabat jaringan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Sulawesi Utara adalah pertama kali di seluruh Indonesia. Tim Liputan Manado News Network. Latihan dulu untuk Bukit Merdeka sebelum kita Bukit Merdeka besok. Merdeka! 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 Juga harus semangat. Ulang. Dan kemarin juga kita membahas tentang kemerdekaan pers. Saya kira terima kasih untuk atensi teman-teman sejak kemarin sampai hari ini. Hampir tiap detik muncul berita tentang semua pokok-pokok materi dari pelaksanaan kegiatan ini, dan itu sebenarnya kami harapkan substansi kerangka hukum atau dasar-dasar hukum dari pelaksanaan tahapan pemilu bisa terinformasikan kepada publik secara luas, dan di situ salah satu peran dari teman-teman pers, apalagi tadi sudah mendeklarasikan diri sebagai sahabat JDH KPU Provinsi Sulawesi Utara. Saya kira ini pertama di seluruh KPU Indonesia ada 100 lebih insan pers mendeklarasikan diri sebagai sahabat, sebagai mitra. Karena itu kami apresiasi inisiatif dari teman-teman, apalagi juga tadi sudah ada pokok pikiran, rekomendasi kepada KPU maupun stakeholder lainnya dalam rangka kita mewujudkan pilkada serentak yang berjurdil aman dan damai. Saya lihat juga kemarin ada pembahasan tentang bagaimana peace jurnalisme perdamaian dalam rangka pelaksanaan pilkada, dalam rangka kita meminimalisir konflik-konflik yang bakal berpotensi terjadi dalam pilkada yang sebenarnya juga adalah ruang konflik, tapi ruang konflik yang terinstitusi, terlembaga. Sekali lagi terima kasih dan apresiasi untuk seluruh teman-teman pers yang boleh hadir pada saat ini. Terima kasih juga seluruh narasumber teristimewa tamu kita dari Dewan Pers yang sudah jalan keluar ini. Pak Gamal, tenaga ahli Dewan Pers yang sudah berbagi ilmu dengan kita semua. Terima kasih pada seluruh panitia yang sudah turut bekerja sama dalam kegiatan. Yang saya hormati Pak Medi, dengan hukum dan pengawasan Pak
Komunis Bangla di Sisi Parmas dan Pak Salam Sadani dari Teknis Pinggaran, Bapak Ibu semua di Sekretariat KPU Sulawesi Utara, Bapak Ibu semua, pimpinan dan sahabat media dan media di Provinsi Sulawesi Utara. Tentu kita mengapresiasi sekali apa yang sudah dilakukan oleh Pak Medi dan teman-teman media terkait dengan kegiatan penyuluhan hukum dan penguatan terkait dengan komitmen kita secara bersama untuk memasyarakatkan kerangka hukum pilkada yang bermuara pada penegakan pilkada yang jujur, adil, bebas sesuai dengan prinsip-prinsip dalam konstitusi dan asas dalam konstitusi dan prinsip dalam undang-undang penyelenggaraan pemilu dan pilkada. Mudah-mudahan ini bisa kita laksanakan, terutama komitmen yang Bapak Ibu bacakan tadi dan rekomendasi yang sudah disampaikan akan bisa kita lakukan bersama, karena apa yang sudah didiskusikan dan kemarin itu saya kira itu diskusi yang sudah menyatu dalam kehidupan Bapak Ibu semua. Sehingga bagaimana kita membangun satu komitmen yang kuat agar kehidupan demokrasi kita, pilkada di Sulawesi Utara, baik pilkada provinsi maupun kabupaten kota bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang sudah kita ketahui bersama, dan manfaatnya juga ada manfaat yang berjangka panjang maupun manfaat yang berjangka pendek. Tapi semua itu kan ikhtiar kita adalah kepemimpinan daerah itu harus membangun ekonomi kita, kan itu intinya. Kesehatan kita, pendidikan anak kita, dan segala hal yang menjadi hajat hidup kita itu bisa terfasilitasi dalam produk kebijakan dari mereka yang nanti akan menjadi pemimpin kita. Ya, itu yang harus kita usahakan, dan semua itu kan harus dikawal. Sebagaimana teman-teman mengawal jalannya pemerintahan selama ini juga bersama dengan KPU, demikian kami harapkan proses partisipasi tidak saja dalam momentum pilkada, tapi dalam melanjutkan satu hasil pemerintahan yang diproduksi oleh kita semua dalam pilkada serentak di tahun 2024. Terima kasih sekali lagi atas partisipasinya. Semoga kita bisa bertemu lagi dalam kesempatan yang lain, karena waktu kita masih cukup untuk kita bekerja sama dalam berbagai program yang kami laksanakan. Tentu kami maksimalkan untuk supaya kita bisa saling membantu, mendukung. Karena itu kami berharap teman-teman semua bisa saling mengkoordinasikan, berkomunikasi agar apa yang menjadi kepentingan kita, tujuan kita itu bisa terlaksana. Kan selama ini juga beberapa teman melakukan proses koordinasi dengan kami di KPU. Akan ada pemimpin orang yang selama ini saya lihat sering begitu panas atau berinisiatif. Di grup kelihatan banyak